ini saya akan menjawab pertanyaan dari kolom komentar dari viewer atau subscriber yang nonton channel saya. Jadi di kolom komentar itu ada pertanyaan seperti ini, Mas Bro, saya itu habis ganti rantai chain. Jadi beliau ini habis ganti rantai chain untuk mobil Olio Triton ADX. Jadi beliau habis ganti rantai chain. Setelah ganti rantai chain, dari pertanyaan beliau ini dia menambahkan lagi pertanyaan, setelah ganti rantai chain kok tuasnya itu nggak bisa dipindahin. Jadi tuasnya itu nggak bisa dipindahin antara 2H ke 4H dan ke 4L. Jadi kerasa agak keras dan sulit untuk dipindahin. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bahas soal itu. Jadi soal itu, kenapa sih habis ganti rantai chain itu malah nggak bisa pindah 2H, 4H dan 4L. Jadi perlu diketahui bahwa pergantian rantai chain itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pada saat kita pindah dari 2H ke 4H dan 2H ke 4H atau ke 4L, pada saat kita fungsikan untuk fungsi 4x4 nya itu kita sentak mobil itu berbunyi kertak seperti itu bisa didefinisikan bahwa rusaknya itu adalah rantai chainnya yang kendor ya. Rantai chainnya yang kendor. Mengapa bisa kendor? Karena faktor pemakaian dan faktor memang untuk rantainya sendiri itu butuh maintenance, butuh pergantian. Jadi kita nggak bilang jelek karena memang namanya benda yang berputar pasti akan rusak dan harus diganti seperti itu. Nah, kita balik lagi ke topik pembahasannya, kenapa sih kok nggak bisa masuk ke 4H dan 4L dari posisi 2H. Nah, faktor yang mempengaruhi perpindahan ini tidak bisa terjadi, yang pertama, pada setiap posisi seperti 2H, 4H dan 4L itu namanya ada tuasnya, ada tuas perpindahannya untuk memindahkan slip hub. Jadi slip hub posisinya 2H, 4H dan 4L itu ada slip hubnya. Nah, bisa dicek dulu untuk slip hubnya dan sinkronya itu mau pindah apa enggak ya. Jadi pada saat seharusnya sih sebelum pemasangan utuh itu dicoba dulu manual aja seperti itu. Kalau manual sudah mau, berarti untuk bagian sinkronya atau perpindahan slip hubnya itu berfungsi dengan baik. Nah, lanjut lagi untuk posisi setelah terpasang. Lihat tuasnya itu kan ada dua tuas itu untuk posisi 2H dan 4H dan 4L itu satu tuas ya. Jadi 4H dan 4L itu satu tuas, sementara 2H itu satu tuasnya. Jadi ada dua tuas itu, satu untuk 2H, satunya untuk 4H dan 4L. Nah, tuas-tuas itu juga istilahnya dia masuk dalam ruang lingkup silinder covernya. Nah, covernya itu dia istilahnya mau lancar atau tidaknya. Jadi posisinya ini silinder dan ini covernya, dan ini tuas itu masuk begini, itu secara enak apa tidak kalau ada sedikit goresan dalam silinder untuk tutupnya covernya 4x4 itu bakal tersendat ya, bakal susah masuk seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga yang perlu dicek itu adalah bola-bolanya atau istilahnya lockingnya. Jadi setiap perpindahan antara 2H, 4H dan 4L itu ada lockingnya itu ada 3. Yang pertama, kalau kita dari bagian bawah itu ada sebelah kanan kita bagi dengan pakai tangan kanan, itu ada 1 bola dan per ya. Baru di bagian atasnya sini, kalau kita dari bawah, misalnya ini depan saya ini adalah transfernya, itu bagian atasnya sini itu ada juga lockingnya berupa bola dan berupa per seperti itu ya. Kalau misalnya
nggak masuk itu bisa dicek untuk ketiga part tersebut, karena memang harusnya sih kalau habis ganti chain pemasangannya baik dan tidak ada yang istilahnya abnormal itu tidak ada yang rusak, semuanya akan berjalan lancar ya, berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa untuk pemasangan rantai chain dan pemasangan kembali itu yang sangat diperhatikan itu adalah shaftnya untuk bertemu dengan tutup transfer itu harus benar-benar masuk klop ya. Masuk klop itu nggak ada penghalang, misalnya bagian dalamnya tutup itu untuk tuasnya 4L dan 4H itu masuk dengan terpaksa, itu nggak bisa gitu. Dan untuk lockingnya jadi lockingnya itu berupa bola dan per juga masuknya harus pas. Nah, di dalam tuas untuk 4H 2H dan 4H 2H dan 2L itu tuasnya itu ada di situ. Di tuas itu ada tempat di mana bola-bola akan duduk ya. Jadi bola-bola yang dari cover dari atas itu bakal duduk di situ, tuh ada posisinya. Jadi perlu diperhatikan juga posisi untuk bolanya ya. Kalau bolanya istilahnya pemasangannya kok susah, pastinya ada yang janggal, bongkar aja kembali gitu. Dalam video-video saya sebelumnya itu juga saya sudah jelaskan bagaimana pemasangan bola, baru tuh pengetesannya untuk tanpa cover sudah saya jelaskan, bisa aja lihat nanti di video saya yang lainnya. Oke, saya akhiri aja video dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan dalam episode kali ini saya agak cepat untuk berbicara, dan mohon dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya bicarakan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe-nya, jangan lupa share juga untuk membangun channel ini berkembang lebih baik lagi. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan coret-coret dari kolom komentar. Ada yang saya balasin juga, ada yang saya buatkan video seperti ini. Akhir kata, terima kasih telah menonton video saya, terima kasih telah mengunjungi channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balikpapan, Kota Bima. Mantap.